Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rubrik penilaian kemampuan perspektif. Topik ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya. Kemampuan perspektif sendiri merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pemahaman di dalam UPD. Untuk dapat menilai kemampuan peserta didik yang dikatakan memiliki perspektif, maka dibutuhkan kriteria-kriteria penilaian di dalamnya. Adapun kriteria-kriteria pada kemampuan perspektif yang dikemukakan oleh pengembang teori Wiggins and JMC Tite yaitu sebagai berikut. Kredibel, dapat mengungkapkan, memiliki wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Berikut rubrik penilaian per kriterianya. Sebelum itu kenalan dulu yuk. Kelompok ini beranggotakan Nurul Izzah, Sartika Halawa, Mirna Lisa, dan Roza Anggreni Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu kredibel. Kredibel berasal dari teori retorika Aristoteles yang mendefinisikan sebagai kemampuan melihat apa yang mungkin persuasif dalam setiap situasi. Artinya upaya seseorang pembicara untuk membangun audiens terhadap dirinya sebagai sumber informasi. Aristoteles juga mengakui bahwa dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain, penting bagi pembicara mempunyai yang namanya kredibel atau kredibilitas yang kuat. Jika audiens merasa bahwa pembicara adalah sumber yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan yang relevan, maka audiens cenderung menerima argumen yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Adapun skor penilaiannya yaitu jika peserta didik mendapatkan poin 4 dengan kategori sangat baik, dia mampu mengungkapkan sudut pandangnya terjadi pencemaran lingkungan dan memberikan 4 contoh. Dan jika mendapatkan poin atau nilai yang ketiga dengan kategori dengan kategori baik, peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandang terjadinya pencemaran lingkungan dan memberikan dengan 3 contoh. Dan jika mendapatkan poin yang kedua yaitu dengan kategori cukup, peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandang terjadinya pencemaran lingkungan dan memberikan 2 contoh. Dan yang terakhir pada poin 1 dalam kategori perlu bimbingan, peserta didik mampu mengungkapkan sudut pandang terjadinya pencemaran lingkungan dengan menyebutkan 1 contoh yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya pada kemampuan perspektif dengan aspek penilaian mengungkapkan. Pada mata pelajaran IPAS kelas 4 pada materi dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Dapat kita lihat pada tabel atau pada rubrik di sana terdapat aspek penilaiannya yaitu mengungkapkan dengan indikator mengungkapkan dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada skor penilaian yang masing-masing memiliki kriteria. Seperti penskoran 4 dengan kriteria sangat baik, di mana peserta didik mampu mengungkapkan dampak perubahan lingkungan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dengan penuh percaya diri. Kemudian selanjutnya ada penskoran 3 dengan kriteria baik, di mana peserta didik mampu mengungkapkan dampak perubahan lingkungan dengan menggunakan bahasa yang cukup jelas dan mudah dipahami dengan percaya diri. Selanjutnya ada penskoran 2 dengan kriteria cukup baik, di mana peserta didik mampu mengungkapkan dampak perubahan lingkungan menggunakan bahasa yang kurang jelas dan kurang percaya diri. Kemudian yang terakhir ada penskoran 1 dengan kriteria kurang baik atau butuh bimbingan dengan di mana peserta didik tidak mampu mengungkapkan dampak perubahan lingkungan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan tidak percaya diri. Kriteria selanjutnya pada kemampuan perspektif yaitu wawasan. Berikut contoh rubrik penilaian aspek wawasan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 pada materi teks eksplanasi. Indikator capaiannya
Membangun perspektif mengenai informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Skor penilaiannya itu ada 4, 3, 2, dan 1. Peserta didik mendapatkan nilai 4 apabila mereka mampu mengungkapkan sudut pandangnya dengan menyebutkan 5 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Peserta didik mendapatkan nilai 3 apabila mereka mampu mengungkapkan sudut pandangnya dengan menyebutkan 4 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Peserta didik mendapatkan nilai 2 apabila mereka mampu menyebutkan 3 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan skor 1 apabila mereka hanya mampu menyebutkan 2 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Kriteria selanjutnya adalah masuk akal. Masuk akal sendiri menurut KBBI adalah dapat diterima oleh akal sehat, pikiran maupun logika, atau dengan kata lain tidak aneh. Untuk rubrik penilaiannya dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk aspek penilaian atau kriteria masuk akal dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6, materinya perumusan Pancasila dan makna setiap silanya. Indikatornya, peserta didik nanti mampu menyampaikan pendapat mengenai proses perumusan Pancasila sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh yang logis pada makna setiap sila Pancasila. Nah, bagaimana skor penilaiannya? Skor penilaiannya ada bernilai 4, 3, 2, dan 1. 4 untuk kategori sangat baik, 3 untuk baik, 2 cukup baik, dan 1 perlu bimbingan. Bagaimana peserta didik dikatakan mendapat nilai yang sempurna 4? Dalam hal ini sangat baik, maka peserta didik mampu menyampaikan pendapat mengenai proses perumusan Pancasila sesuai dengan fakta-fakta dan mampu memberikan contoh yang logis pada 5 makna sila Pancasila. Jadi ada 5. Untuk yang baik, peserta didik mampu menyampaikan pendapat mengenai proses perumusan Pancasila sesuai dengan fakta. Nah, di sini yang berbeda, dan mampu memberikan contoh yang logis pada 4 makna sila Pancasila. Untuk yang cukup baik berarti pada 3 atau 2 makna sila Pancasila. Berarti kalau peserta didik dapat mengungkapkan 3 atau 2 makna sila Pancasila, peserta didik dapat dikategorikan dengan cukup baik. Dan perlu bimbingan yang seperti apa? Peserta didik hanya mampu memberikan contoh logis pada 1 makna sila Pancasila. Yang kita ketahui, sila Pancasila ada 5, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau peserta didik mampu menyebutkan semuanya, maknanya ini seperti apa, contoh ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila lainnya, itu dikategorikan dengan sangat baik dan berkurang setiap indikatornya. Sampai ke indikator yang pertama, perlu bimbingan. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan salah satu dari 5 sila Pancasila untuk contoh logis. Berikutnya, kriteria tidak biasa. Tidak biasa menurut KBBI merupakan sesuatu yang tidak umum. Maka kriteria kemampuan dalam memiliki perspektif harus memuat pandangan yang berbeda atau unik antara individu satu dengan individu lainnya dengan pikiran yang kritisnya. Untuk rubrik penilaiannya dapat dilihat pada gambar. Mata pelajarannya matematika kelas 5 dan dengan materi bangun ruang. Tadi yang jadi aspek penilaian atau kriterianya adalah tidak biasa. Untuk indikatornya, ketika siswa dapat memberikan sudut pandangnya secara mandiri dan berbeda dengan yang lain mengenai bentuk-bentuk bangun ruang di kehidupan nyata yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana peserta didik dapat dikatakan sangat baik, cukup baik, atau perlu bimbingan? Nah, untuk yang sangat baik ini, peserta didik mampu memberikan sudut pandangnya secara mandiri dan berbeda dengan yang lain mengenai 4 bentuk bangun ruang di kehidupan sekitarnya. Misalnya peserta didik bisa menyebutkan nanti apa saja contoh bangun ruang di kehidupan sekitarnya, misalnya seperti drum, atau bangunan rumah, dan lain sebagainya. Untuk kategori yang ketiga atau skor penilaian yang ketiga, baik, ini peserta didik mampu memberikan sudut pandangnya secara mandiri dan berbeda dengan yang lain, dan dapat menyebutkan 3 bentuk bangun ruang di kehidupan
lingkungan sekitarnya. Untuk yang cukup baik berarti 2 bentuk bangun ruang, dan untuk yang perlu bimbingan berarti 1 bentuk bangun ruang. Hanya bisa menyebutkan 1 bentuk bangun ruang di kehidupan nyata yang terdapat di lingkungan sekitar peserta didik.